Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Saputra. Saya di sini akan coba menjelaskan materi Cerkom Part 2, yaitu OSI layer dan juga hardware jaringan. Nah, apa itu OSI layer? Model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Ada 7 model OSI layer. Yang pertama ada physical layer, yang kedua ada data link, kemudian ada network layer, terus ada transport, ada session, presentation, dan juga application. Fungsi OSI layer. Physical layer menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Data link menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Network menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Transport menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Session memisahkan data dari berbagai aplikasi. Presentation menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Application menyediakan user interface. Cara kerja OSI layer. Informasi berawal dari layer application. Informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau protokol data unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Paket mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame mengalir ke layer physical dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer physical. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Data link layer untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Nah, ini cara mengecek MAC address di Windows. Buka command prompt atau CMD, terus kemudian ketik get MAC. Nanti muncul tampilan seperti gambar. Network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket data dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP versi 4 atau IP versi 6. Transport layer untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada isi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara dua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Session layer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini ada NetBoys,
NetBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer representation dan layer application. Yang kedua ada NetBUI, NetBIOS Extended User Interface, untuk pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows, NT, dan LAN Manager. 3. DSP Apple Talk Data Stream Protocol, yang keempat ada PAP Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Talk. Ada presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada pada level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network cell semacam virtual network computing atau VNC atau remote desktop protocol atau RDP. Application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada pada lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Untuk HTTP portnya di 80 atau 8080, untuk HTTPS itu di port 143. Macam-macam hardware di jaringan komputer ada router, switch, modem, access point, kabel jaringan, network interface card atau NIC, server, firewall, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.